Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat setia, tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Astagfirullah. Inilah wanita yang rajin solat tapi ditolak Allah. Satu keistimewaan untuk wanita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah diperbolehkannya mereka untuk meninggalkan salat. Namun tentu saja hal ini hanya bisa dilakukan pada saat menstruasi saja. Selebihnya salat adalah ibadah wajib yang harus dijalankan dan berdosa jika ditinggalkan. Meski diberikan keistimewaan, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ancaman akan menolak saat bagi wanita tertentu. Beberapa di antara mereka tetap khusus karena merasa telah menjalankan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal Allah tidak menerima salatnya. Bahkan para wanita tersebut akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa Allah demikian marah sehingga murka dan menolak ibadah mereka? Hal ini berlaku bagi wanita yang sudah menikah. Dengan demikian, Anda pasti tahu menjawab marah dan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada wanita sehingga menolak salat mereka. Marahnya seorang suami bisa membuat salat istri tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salatnya istri ketika suami sedang marah kepadanya akan membuat Allah murka dan salat itu pun ditolak. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 manusia yang salat mereka tidak naik melebihi kepada mereka walaupun sejengkal, yakni seorang yang mengimami sebuah kaum tetapi kaum itu membencinya, sedang marah kepadanya, dan 2 orang saudara yang saling memutuskan silaturahmi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oleh sebab itu, seorang istri haruslah pandai menjaga perasaan suami. Jangan sampai suami bersedih bahkan marah terhadapnya. Jika hal ini terjadi, maka ia harus segera meminta maaf kepada suaminya agar marah tersebut tidak berubah menjadi murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal sebagai seorang istri sudah sepatutnya patuh pada suaminya dalam hal kebaikan. Tingginya kedudukan suami dalam rumah tangga bahkan digambarkan oleh Rasulullah alaihi wasallam bersabda, tidaklah pantas bagi seorang manusia untuk sujud kepada manusia yang lain. Seandainya pantas atau boleh bagi seorang untuk sujud kepada seorang yang lain, niscaya aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya karena besarnya hak suami terhadapnya. Hadis riwayat Ahmad. Ketika berhubungan suami istri sedang dilanda konflik atau permasalahan, keduanya harus segera menyelesaikan permasalahan tersebut
Dengan bijaksana, jangan pernah membiarkan permasalahan tersebut berlarut-larut. Ingatlah akan kewajiban satu sama lain dan jangan sungkan meminta maaf apabila berbuat kesalahan. Demikian mengenai ciri wanita yang salatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Begitu ada baiknya menghindar ciri demikian agar amal ibadah yang dilakukan berupa pahala bukan malah murka dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita sampaikan dan dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Ada juga sudah rajin ibadah salat tetapi tetap tidak dicatat oleh malaikat. Ternyata ini penyebabnya diwajibkannya ibadah salat kepada kaum muslimin mengandung akibat bahawa ketika tidak melaksanakannya maka berakibat dosa. Maka dari itu bagaimanapun kondisinya, kewajiban salat tidaklah dapat ditunda. Jika dalam perjalanan maka adapun diberi kemudahan dengan melakukan salat jamak qasar. Melihat hal tersebut maka sudah dapat dipastikan bahawa dengan melakukan salat maka akan banyak pahala yang didapat selain menggugurkan kewajiban. Namun begitu, ada sebuah ibadah salat yang rajin dikerjakan tapi justru beribadah dengan rutin tertentu dengan harapan akan mendapatkan berkah dan pahala dari amalan yang baik. Malah sebaliknya yang didapat, ternyata ada ibadah yang sering dilakukan tetapi justru tidak memperoleh apa-apa. Dari niat saja jika yang baik langsung dicatat amalnya. Namun bisa juga sebaliknya, seperti rajin solat tapi amalnya tidak dicatat malaikat. Lantas apa penyebabnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kekhawatiran tentang sesuatu yang kemudian hari bisa menjangkiti umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada sesuatu yang aku takutkan di antara sesuatu yang paling aku takutkan menimpa umatku kelak, yaitu syirik kecil. Para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu, wahai Rasulullah? Yaitu riya. Dalam sebuah hadis diceritakan pula bahawa di akhirat kelak akan ada kelompok orang yang mengeluh, merangkak dan menangis. Mereka berkata, ya Allah, di dunia kami rajin melakukan salat tapi kami dicatat sebagai orang yang tidak mau melakukan salat. Para malaikat menjawab, tidaklah kalian ingat pada waktu kalian melakukan salat, kalian bukan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, tapi kalian mengharap pujian dari manusia. Kalau itu yang kalian cari, maka carilah manusia yang kau harapkan pujiannya. Itu jelas sudah bahawa kualitas setiap amal ibadah berbanding lurus dengan kualitas niat yang melatar belakanginya. Jika niat kita tulus maka amal kita, tetapi sebaliknya jika niat kita tulus maka lolos pula amal kita, tetapi sebaliknya bila niat kita bengkok maka amal kita pun akan melenceng. Agar niat kita senantiasa lurus dan ikhlas, alangkah baiknya apabila kita
menghayati kembali janji-janji yang selalu kita ucapkan saat solat. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita semua semakin ditingkatkan sehingga kita bisa menabung amal dan pahala sebagai bekal di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Semoga di atas bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.